warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Barokah yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah telah menjanjikan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menegakkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kultum yang singkat ini, izinkanlah kami untuk membawakan satu judul, yaitu kandungan dari Al-Quran surat Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, istiqomahlah atau tetaplah di jalan kebaikan sebagaimana kita diperintahkan, dan istiqomahnya bersama dengan orang-orang yang bertaubat di antara kita, serta jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Al-Quran surat Hud ayat ke-112 setidaknya ada 3 poin yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah fastaqim kama umirta, istiqomah sebagaimana diperintahkan. Jadi kita dapat mengambil hikmah yang pertama, istiqomah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Istiqomah di sini bermakna adalah senantiasa berkelanjutan mengerjakan amal-amal kebaikan. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang dimaksud dengan istiqomah adalah ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal soleh yang dawam, yang berkelanjutan, yang konsisten. Wa in qalla, walaupun sedikit dikerjakannya. Maka sebagai contoh, infak sebanyak 2.000 rupiah setiap hari sejak sekarang sampai dia meninggal dunia lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang berinfak 1 juta kemudian besok dia tidak pernah berinfak lagi sampai akhir hidupnya. Ini yang dimaksud istiqomah adalah senantiasa tetap di jalan kebaikan, berkelanjutan, konsisten. Kemudian poin yang kedua yang dapat kita ambil hikmahnya adalah wa man taba ma'aka. Jadi Allah memberikan tips supaya kita bisa istiqomah melalui ayat ini. Bagaimana? Yaitu bersama dengan orang-orang yang bertaubat di antara kita. Artinya apa? Jika ingin istiqomah, maka kita diminta untuk berkelompok, diminta untuk berjamaah. Kenapa begitu? Karena ada kalanya iman itu turun, ada kalanya iman itu naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Maka supaya tetap bisa istiqomah, kita diminta berjamaah, berkelompok, tidak sendirian. Kenapa demikian? Karena jika kita berjamaah akan ada satu momen
yang kita hafal ayatnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita akan saling mengingatkan di dalam kebenaran dan akan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Jika iman kita sedang bertambah, kita ingatkan teman kita yang imannya sedang berkurang. Sebaliknya, jika iman kita yang sedang berkurang, maka kita yang diingatkan oleh teman kita yang imannya sedang bertambah. Maka inilah pentingnya berjamaah, supaya kita tetap berada di koridor kebaikan dan tidak mudah menjalankan bisikan-bisikan setan. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah wala tatghaw, janganlah berlebih-lebihan. Ya, tadi poin pertamanya kita disuruh istiqomah. Yang kedua, jika mau istiqomah maka berjamaah, jangan sendiri. Nah, yang ketiga poinnya adalah jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim. Kenapa? Karena kadang kalau orang sudah istiqomah melakukan kebaikan, ujiannya terkadang dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia merasa dirinya lebih suci daripada orang lain. Dia merasa dirinya lebih pantas masuk surga daripada orang lain. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum. Al-Quran surat An-Najm ayat yang ke-32. Janganlah sekali-kali merasa diri kita merasa paling suci. Tidak boleh. Maka kalau sudah istiqomah, sudah berkelompok, janganlah berlebih-lebihan. Salah satu di antaranya adalah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu ujian dari setan juga. Dan juga makna yang kedua yang bisa kita ambil dari jangan berlebih-lebihan adalah jangan sampai kita terlalu ekstrim dalam berbuat kebaikan. Ada satu hadis yang cukup panjang di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di dalam bab nikah, bahwa ada 3 sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa salah seorang di antaranya, saya ingin sholat malam tidak berhenti, artinya dia tidak tidur. Yang kedua, dia bilang saya ingin puasa dan tidak ingin berbuka, maksudnya setiap hari berpuasa. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan saya ingin terus beribadah kepada Allah dan tidak ingin menikah. Maka mendengar perkataan dari 3 sahabat tadi, Rasulullah menjawab, saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya sholat malam, tetapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya juga menikahi wanita. Maka di akhir hadis yang panjang tadi terdapat istilah yang sering kita dengar, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunahku maka bukan termasuk dari golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah rahimakumullah, di sisa-sisa Ramadan ini mari kita tetap berusaha untuk istiqomah di jalan kebaikan, supaya bisa istiqomah tetap berada di dalam jamaah, di dalam kelompok, jangan sendirian. Dan kalau sudah istiqomah, janganlah merasa diri paling suci. Jangan kita mudah menjudge orang yang tidak iktikaf malam ini, dia kemudian lebih jelek daripada kita. Boleh jadi mereka yang tidak iktikaf sedang mencari nafkah supaya anaknya tetap bisa sekolah, tetap mencari nafkah supaya bisa membayar sewa kontrakan, mencari nafkah supaya bisa pulang kampung berjumpa dengan orang tuanya. Maka jangan sampai ketika kita sudah menjadi orang yang baik, istiqomah, kita mudah menilai orang yang tidak sejalan dengan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.